Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam, Pak Ivan. Bu Mia apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Baik ya. nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, cuma kayak rada agak kebingungan aja nih Bu. Loh, bingung kenapa tuh Nah, Pak? makanya saya kesini minta tolong Ibu nih. Siap. Ah, Apa nih jadi tujuannya betul. Bapak datang menemui saya siang ini? Mudah-mudahan Bu Mia ada waktu ya hari ini ya, siang ini. Insyaallah, saya doakan. Jadi rencana saya ada kucing nih dengan kawan saya Bu. Cuma di situ kadang suka bingung ketika melakukan kucing ya dengan teman sendiri, apalagi kan itu misalnya udah sangat dekat sekali, jadi seperti kayak mengeluarkan kata-kata atau kalimat pun lebih kayak sulit gitu, beban Bu ya. Terus dengan kesibukan saya sekarang ikut CGP juga, mengajar juga, terus juga ikut organisasi di luar sekolah juga. Jadi ketika mengcoaching itu saya kadang-kadang tidak bisa hadir secara penuh gitu loh di depan kawan kunci saya itu. Nah, itulah yang saya mau curhatkan ke Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa mengarahkan saya harus bagaimana. Oke, jadi yang saya tangkap Bapak ini mau ngadain coaching Iya, gitu ya betul. sama teman Bapak. Harapan Bapak nih setelah kita ketemu, setelah kita diskusi, harapan Bapak apa? Yang mudah-mudahan setelah kita ketemu nih, dari yang tadinya saya tuh sulit sekali Bu untuk mindfulness ya, kehadiran penuh ketika lagi coaching gitu ya, dengan rekan atau dengan siapapun, karena tadi di pikiran saya kerjaan banyak sekali Bu, seperti itu. Ya mudah-mudahan setelah ketemu ini bisa mengurangi hal seperti itu, jadi bisa jadi hadir sepenuhnya gitu. Pak Ivan, menurut Pak Ivan, indikator seseorang ketika mindfulness, ketika sudah bisa hadir penuh, ketika berdiskusi dengan seseorang itu seperti apa? Jadi tolak ukurnya lah ya, Ya, ketika sudah mindfulness tuh jadi bener-bener minimal mendengarkan secara penuh dan menanggapi secara aktif seperti itu ya. Nah itulah yang kadang-kadang saya cuma kayak kalau misalkan kucing nih ngomong, oh iya kayak seperti itu, tapi saya nggak ngerti apa yang beliau ucapkan, apa yang teman saya ucapkan seperti itu. Nah mungkin itu sih Bu kekurangan, salah satu kekurangan itu indikatornya saya nggak nyampe, jadi kehadiran penuh harusnya mendengarkan, harusnya merespon. Nah itu kadang-kadang yang saya kurang gitu loh Bu. oke. Kira-kira langkah apa yang bisa Bapak lakukan agar Bapak itu bisa fokus terhadap coaching, sehingga bisa mindfulness mendengarkan ketika coaching berbicara? Oke. Kedepannya sih ya Bu, kedepannya ya mudah-mudahan setelah ngobrol sama Ibu begini, saya tuh akan melakukan seperti metode-metode yang sudah dipelajari sebelumnya. Metode Tirta mungkin bisa Bu ya. Jadi dari rangkaian metode Tirta kan bisa menjadikan kita lebih mindfulness, lebih hadir penuh ketika kita melakukan sesi coaching seperti itu. Jadi kayak misalkan dari mengkaji tujuan coaching, si coachingnya tuh apa sih maksud dari coaching itu, terus juga mengidentifikasi permasalahan si coaching tadi. Nah yang selanjutnya mungkin melakukan rencana aksi setelah melakukan coaching itu ya. Ya mudah-mudahan dari perlakuan metode yang saya kasih itu mudah-mudahan saya bisa hadir penuh ya, karena dengan beberapa tahap tadi ya mudah-mudahan bisa. Itu aja sih. Oke, jadi yang saya tangkap nih, Bapak akan melakukan coaching itu dengan langkah-langkah Tirta Iya. agar membantu Bapak untuk bisa lebih mindfulness, Iya, untuk betul. bisa mendengarkan secara penuh, mendengarkan secara rinci apa sih yang disampaikan oleh si coaching gitu ya Pak. Gitu ya. Kira-kira Bapak mau melakukan coaching kapan? Kebetulan nanti setelah jam makan siang ya Bu ya. Sekarang kita baru jam 11. Udah via telepon juga untuk ketemu jam makan siang. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa menghadiri atau bisa menemani kita lah. Siap. Nanti mungkin ada beberapa yang saya amati ya Pak, Ya. terkait dengan mendengarkan penuh tadi, kemudian tentang langkah-langkah Tirtanya yang Bapak akan bisa membantu Bapak untuk bisa mindfulness terhadap coaching tersebut. Baik Bapak, berarti nanti saya akan bantu untuk melihat. Bapak mungkin bisa hubungi saya ya Pak Siap. jika sudah ketemu dengan coaching. Siap. Oke.
Ibu, terima kasih banyak Bu Iya, ya waktunya. sama-sama, Pak Ivan. Kita makan siang dulu, nanti baru saya hubungi Ibu Oke. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Evan. Waalaikumsalam Pak Yudi. Sehat Pak Yudi, sehat. Nah, begini Pak Evan, Gimana? ya, mohon maaf ya Pak. Iya, siap. Minta waktunya Pak. Ada, aman Pak, ayo. Ya, jadi saya punya masalah nih Pak Evan. Jadi itu saya itu dalam pembelajaran ini mengalami kesulitan Pak. Setiap saya menerangkan sesuatu tentang pelajaran, khususnya matematika nih Pak Evan. Saya itu udah berbagai macam strategi yang dilakukan, anak-anak itu tetap aja nggak ngerti. Bahkan saya nerangin tuh anak-anak pada ribut aja. Jadi saya agak stres sendiri tuh Pak Evan. Bener-bener ya Pak, stres ya? Gitu, Pak Evan. Jadi pusing juga ya Pak Evan ya. Iya pasti Pak. Gini Pak, coba Bapak ceritakan saya lebih detail lagi. Sulitnya di bagian apa? Ketika misalkan mereka di kelas itu, bisa boleh Bapak ceritakan Pak? Ya, jadi sebagai contoh ya Pak Evan ya, saya kemarin tuh ngajar bilangan bulat ya. Saya sudah ngajarin menggunakan teknik ceramah, lalu saya sekalian video pembelajaran. Tetap aja tuh anak-anak tuh pada berisik sendiri gitu, berisik sendiri di belakang. Jadi dari sekian 30 anak siswa itu hanya 5 anak yang artinya sudah mengerti gitu loh. Sisanya bingung juga ya Pak Iwan. Gimana ya Pak Iwan ya? Saya mengerti apa yang dirasakan Pak Yudi, mungkin saya bisa merasakannya juga ya. Jadi luar biasa memang dengan keadaan seperti itu pasti membuat kita sangat stres, tertekan ya Pak Yudi. Dengan kejadian seperti itu, apa yang akan Pak Yudi lakukan? Ini kan sudah ketahuan nih, anak diobservasi seperti ini. Ketika kita memberikan satu metode, ke depannya Pak Yudi akan melakukan apa supaya bisa anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran dan nggak hanya 5 anak yang paham. Apa ya Pak Iwan? Apa mungkin metodenya dirubah atau gimana ya Pak? Karena kemarin kan tuh ya jadi saya ngobrol aja tuh, ngomong ceramah, tidak memberikan apa namanya, mungkin di kelompok atau gimana gitu kali ya. Jadi saya ceramah ya anak-anak kami saya nerangin di papan tulis, mungkin belakang ribut ya. Mungkin lebih kepada langsung apa namanya kerja kelompok atau gimana gitu. Jadi dibagi per tim gitu ya, per kelompok ya. Ya, bagus sekali ketika memang Pak Yudi akan melakukan seperti itu. Bagaimana cara melakukannya supaya apa yang direncanakan Pak Yudi ini bisa terwujud, bisa diaplikasikan di kelas ini? Dengan cara seperti apa? Mungkin saya harus tahu dulu kali ya anak-anak mungkin kemampuannya ya. Ya, bisa. Tapi kan ada anak yang, nah ini juga Pak, kadang anak-anak yang mungkin kalian yang sudah bisa, Ya, ada yang belum. nah, Terus ada yang malah menang huruf juga belum. wah, ada Pak ya begitu ya? Iya, Ada ya. Oke, jadi oke. mungkin itu dikelompokkan atau gimana ya? Nah, gitu. Jadi Pak Yudi sebagai guru mereka yang di kelas, pasti dibanding yang lain Pak Yudi yang lebih mengerti karakter mereka satu persatunya. Walaupun memang belum keseluruhan Pak Yudi mengerti. Nah, untuk kedepannya mungkin yang hal seperti itu bisa dilakukan. Cuma karena tadi karakter anak banyak, Pak Yudi bisa menambahkan metode-metode lain. Kayak misalnya ke apa namanya, dengan cara mungkin ada yang apa menggunakan visual Nah, itu kali ya, ya itu bagus sekali. mungkin bisa coba kali Pak ya. Dan
bahkan bisa jadi tidak hanya di materi bilangan bulan, bisa juga diterapkan di materi-materi lain. Nah sekarang ketika Pak Yudi sudah meluapkan atau menceritakan ke saya hal seperti ini, tindak lanjut yang akan Pak Yudi lakukan apa? Itu dia tadi Pak Evan, mungkin nanti akan menangkuli, akan saya bikin kelompok. Saya kelompokkan, saya memberikan tugas berdasarkan apa namanya kompetensi mereka gitu, atau berdasarkan gaya mereka belajar, gitu kan? Ya bisa itu. Jadi biar langsung mengena. Karena saya ceramah terus juga mengena. Sampai Oh juga iya, saya luar dan biasa juga Pak ya, aus ya Pak ya. kuping mereka juga kupingnya mungkin panas kali Iya, ya. iya. Mungkin lebih kepada ya langsung praktek terus kali ya. Iya siap. Nah setelah Pak Yudi menceritakan apa yang menjadi ganjalan Pak Yudi, bagaimana perasaan Pak Yudi sekarang? Ya sedikit ini sih Pak, mendapatkan pencerahan ya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah masuk di saya Ya. akan lakukan. Betul betul Pak. Jangan sampai dikeluarkan. Nah, betul betul. Iya. Syukurlah kalau Pak Yudi udah lega. Nah sekarang sudah ada nih rencana untuk melakukan kegiatan di kelas supaya murid lebih bisa berbantu. Nah, komitmen apa yang akan Pak Yudi lakukan agar rencana ini terlaksana? Ya mungkin apa namanya itu tadi memberikan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin itu harus saya berikan. Juga saya juga harus melihat siswanya, jadi walaupun materinya sama tapi apa namanya kemampuannya berbeda-beda. Ini harus saya apa namanya gali terus. Oke, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Yudi. Mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya Pak Yudi. Karena memang di kelas itu harus dikontrol dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Yudi rencanakan dan mudah-mudahan bisa cepat terlaksana menjadi contoh buat diri sendiri dan yang lainnya. Nah, baik Pak Yudi, ada lagi yang akan Pak Yudi sampaikan? Sepertinya sudah Pak Ivan, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua sehat Pak Ivan. Amin amin ya Allah. Anak-anak tertib ya Pak ya. Mudah-mudahan juga mendapatkan pengalaman belajar. Terima kasih Pak Ivan. Siap, Pak Yudi, sama-sama Pak Yudi. Sukses terus. Assalamualaikum Bu Miar. Waalaikumsalam Pak Ivan. Bu Miar, sore begini apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana nih perasaannya Pak Ivan? Alhamdulillah hari ini ceria sekali Bu ya dengan suasana yang adem begini. Kebetulan saya mau cerita juga nih hasil kemarin kucing itu ya. Kebetulan damping Bu Miar juga kan. Jadi alhamdulillah Bu, hasil dari perbincangan Ibu sebelumnya, terus ketika praktek kucing pun alhamdulillah sudah membaik dan saya lebih lancar lah ya, lebih enak gitu. Kemarin juga saat saya mendampingi Pak Ivan, saya sudah melihat seperti Pak Ivan mulai bisa mindfulness ya. Ya itu Bu ya. Jadi sambil fokus ya. Iya. Oke. Apa nih menurut Pak Ivan yang membuat Pak Ivan sudah mulai merasa bahwa saya tuh sudah mulai mindfulness? Oh iya, ya Bu benar tuh. Jadi benar-benar terasa ya perbedaan kucing sebelumnya yang saya sebelum berbincang dengan Ibu. Ketika saya sudah berbincang, jadi kayak ada hasil kemarin kita perbincangan itu kayak misalkan dengan menggunakan metode Tirta ya kan, dari runtutan pertanyaan, dari beberapa macam pertanyaan, akhirnya bisa berfokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan kita, oleh kucing gitu. Jadi saya bisa lebih penuh walaupun memang kerjaan di luar sana banyak kan seperti itu. Ya pasti Bu Miar pun sama ya. Kerjaan bukan hanya di sini aja ya. Makan saya ganggu waktu Bu Miar nih sebetulnya ya. Nggak apa-apa Pak. Iya, jadi gitu Bu. Jadi alhamdulillah
ketika sudah berbincang dengan ibu dipraktekkan, alhamdulillah walaupun memang belum full 100%, sudah bisa membaik dari situ. Better lah ya. Iya, better. Kemarin juga saya lengkap nih dari Pak Irfan. Kemarin Pak Irfan juga selain sudah mindfulness, Pak Irfan juga sudah menjalankan langkah-langkah kita itu ya, Iya. sudah dengan cukup baik, mulai dari menanyakan tujuan yang kemarin Iya, Pak betul. Irfan Siap. bilang ya, Pak Irfan dari suci apa, kemudian Pak Irfan sudah mampu mengidentifikasi juga nih Iya. kemarin kita lihat dengan mengatakan pertanyaan yang kembali situasi. Menurut Pak Irfan, langkah-langkah kita ini sudah sangat membantu Pak Irfan untuk bisa mindfulness kemarin, bisa hadir penuh. Iya. Baik, Bu. Jadi kita sebentar ya, flashback nih. Sebetulnya alur cerita ini memang membantu. Cuma sebelum pelaksanaan, memang saya berkali-kali belajar ya Bu ya, belajar sendiri mengenai alur cerita itu karena memang harus dilatih ya Bu ya sebelumnya. Saya belajar, salah lagi, salah lagi. Sampai alhamdulillah ketika pelaksanaan dengan alur cerita tadi sangat membantu sekali Bu. Jadi karena kita fokus dengan apa yang mau kita gali dari coaching, akhirnya kehadiran kita di sini penuh gitu ya. Jadi nggak pikiran lagi kemana-mana, nggak mikirin lagi ya, keluarga di rumah. Sementara itu, apalagi kerjaan-kerjaan yang setelahnya, alhamdulillah bisa fokus dan bisa mendampingi praktek coaching itu dengan ya lebih baik daripada sebelumnya. Kita melakukan praktik kemarin itu, Bapak menemui hambatan tidak? Pasti ya hambatannya, hambatannya sih mungkin karena pertama kali ya menggunakan alur tirta itu, jadi kayak misalnya ketuker-tuker ada tuh, misalkan yang harus ditanyakan apa dulu, akhirnya terbalik ya, akhirnya tapi ya nggak begitu signifikan sih Bu kesalahannya atau hambatannya, alhamdulillah bisa teratasi dan alhamdulillah bisa berujung dengan baik dan selesai gitu. Kemudian ketika menemukan hambatan nih tadi, nah cara yang Pak Irfan lakukan nih biar balik lagi mindfulness lagi biar bisa mendengarkan aktivitas itu seperti apa? Jadi pikiran saya tarik ke alur tirta itu, menyadarkan diri. Jadi tuker nih Ya. dalam hati, oh iya, tarik lagi ke tahap sebelumnya, akhirnya bisa fokus lagi, beruntut lagi. Sebelum di langkah selanjutnya ada yang ketukar lagi nih, misalkan di tanggung jawab ya, atau di aksinya, nah rencana aksinya saya tarik lagi, karena memang hanya ketukar saja sih. Kadang memang betul ketika ketukar kita buyar tuh kan, akhirnya wah gimana nih jadi berantakan. Nah itu dia salah satunya, kita tarik dulu, fokus kita benerin dulu alur ceritanya, alhamdulillah bisa fokus. Kurang lebih Bapak juga melakukan teknik stop mungkin ya? Iya betul sekali, Diam tahan dulu. dulu, iya betul. Tahan dulu gitu ya? Betul sekali. Oke, terus sadarkan diri dulu gitu ya, dan memulai lagi. Iya. Pertanyaan oke, Pak Irfan, untuk kedepannya ketika Pak Irfan coaching lagi, rencana apa nih yang akan Pak Irfan ketika Pak Irfan mau coaching lagi, rencana apa yang Pak Irfan mau lakukan agar lebih bisa hadir penuh, lebih baik dari coaching yang Oke. Rencana ke depan ya terutama ya alur cerita ini yang supaya nggak kebalik-balik lagi. Mungkin langkah keduanya saya bisa meluangkan waktu. Jadi benar-benar kosongkan dulu. Jadi ketika teknik coaching, ketika mendengarkan curhatan atau keluhan dari kawan coaching tadi, saya bisa benar-benar lebih fokus lagi. Pak Irfan kan akan ketemu lagi nih sama coachingnya. Iya, betul. Nah, nanti kan Pak Irfan akan melakukan rencana Iya, ini ya. iya. Kapan itu? Kemarin sih sudah ngobrol dengan coachingnya. Setelah beliau melaksanakan apa rencananya, nanti beliau akan mengabari saya. Kalau nanti saya akan ngobrol lagi dengan beliau. Pak Irfan, dari pertemuan kita hari ini nih, apa yang Pak Irfan sudah dapatkan? Banyak sih, walaupun cuma singkat ya. Misalkan tadi tarik dulu, fokus dulu kan. Kalau ceritanya lebih diperbaiki lagi, prosesnya intinya lebih fokus lagi. Jadi kita bisa benar-benar hadir penuh ketika menemani coaching.
Luar biasa Ibu, terima kasih banyak loh ini. Siap. Wah, suara-suara ini ya luar biasa berkah. Jadi lebih apa ya, banyak tim terbang lah ya. Ya, betul, kan, betul. Semakin lama. Nah, coba lagi, coba lagi. Betul, coba lagi biar lebih baik. Oke, Pak Ivan, kita akan ketemu lagi ketika Pak Ivan sudah selesai coaching lagi. Iya. Dan nanti kita berdiskusi. Ibu makasih banyak ya. Terima kasih, maaf ganggu waktunya terganggu ini. Gitu. nggak Mudah-mudahan apa-apa, sehat Ivan. selalu ya Bu ya. Amin, sukses Baik, terus, iya. Pak Ivan. Terima kasih Bu. Ya. Mari.